Saya khawatir orang-orang Yunmeng tidak pernah membayangkan akan ada tempat seperti itu di negeri Yunmeng. Selama kita tidak mati di sini, mereka tidak akan berhasil. Xiao Bai tersenyum bangga, tapi ini tidak akan mati untuk waktu yang lama. Kita tidak bisa tinggal di Pulau Jiwa selamanya. Dewa kita akan kembali ke tubuh kita, kata Qin Mengyao. Feng Jingyu berkata, saya tidak tahu apakah Dewa Yuan kita menjadi lebih kuat di sini, apakah tubuh fisik kita juga akan menjadi kuat. Setelah menerobos alam di sini, apakah alam akan meningkat setelah dewa asli dan tubuh tumpang tindih? Haruskah juga ditingkatkan? Lagi pula, ini bukan mimpi, tetapi dewa kita yang sebenarnya, kata Yuan Ling. Sekarang, apapun yang harus dilakukan, yang terpenting sekarang adalah kita harus hidup dengan baik di sini, dan kemudian mencoba untuk keluar dari sini, kata Xiao Qili. Kebangsaan Yunmeng, wanita bertopeng Yunxing dan Fu Tian telah menunggu kesempatan, tetapi Feng Jingyu belum keluar dari tempat Yunmeng, yang membuat mereka merasa sangat terkejut. Tidak ada yang bisa berlatih di negeri mimpi awan begitu lama. Tekanan di dalam benar-benar tak tertahankan. Yun King sudah mulai gelisah. Jikong, Jiangsu, dan Qin Yunyang belum keluar. Ada apa di dalam? Wajahnya berkerut. Apakah kita hanya menunggu? Jika mereka tidak keluar, bukankah kita tidak akan mendapatkan apa-apa? Kata Yuan Zun. Long Ying berkata, mereka tidak mungkin tidak keluar. Bagaimanapun, mereka pasti membutuhkan jasadnya, kan? Kalau tidak, mereka akan menjadi hantu. Jika waktunya terlalu lama, pihak kiamat di daratan akan curiga, dan keadaan akan menjadi sangat buruk. Feng Chao bernyanyi. Sekarang hanya mereka yang belum keluar. Yang lain telah keluar dari Yunmeng dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika mereka tidak dipulangkan, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Sepertinya situasinya lebih merepotkan dari yang kita duga, dan itu melebihi harapan kita, kata Yun King. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Feng Jingyu tidak bisa diremehkan. Keberuntungan anak itu selalu sangat baik. Dia belum keluar sekarang. Dia pasti telah bertemu takdir lagi, kata Fu Tian. Apa sebenarnya sifat dari negeri mimpi? Kecuali waktu dan ruang lebih cepat daripada di sini, kata Yun King. Fu Tian berkata, konon setelah memasuki negeri mimpi awan, kau pasti bisa menjadi orang yang kuat. Tapi seberapa banyak peningkatan yang telah kita buat setelah masuk? Ini jelas tidak sesuai dengan rumor. Ya, karena ada rumor seperti itu, tentu saja itu bukan tanpa dasar. Ketika kita berlatih di sana, kita hanya meningkatkan 1 atau 2 alam. Setelah 2 tahun promosi, aku bisa mencapainya, kata Long Ying. Maksudmu kita punya sesuatu yang tersembunyi di klan Yunmeng, kata Yun King. Ada banyak perbedaan antara ini dan imajinasi kita tentang negeri mimpi awan, dan angin Jingyu yang tidak mereka temukan, pasti mereka menemukan sesuatu, kata Fu Tian. Tapi sekarang kita tidak bisa masuk. Setelah negeri mimpi awan dibuka, tekanannya akan terus meningkat. Berdasarkan situasi saat ini, tidak ada Yuan Shen yang bisa terus berada di dalamnya, kecuali kita menutup negeri mimpi awan dan menunggu pembukaan berikutnya, kata Yun King. Apa yang kita miliki di dalam cangkang itu? Yuan Zundao, selalu berguna untuk menyimpannya. Aku rasa mereka belum akan keluar. Di masa-masa sulit, aku menggertakkan gigi. Pulau Jiwa, Qin Yunyang dan Jiangsu membawa kabar dari kota Ziyuan. Sekarang ada orang-orang berbaju besi di mana-mana. Sepertinya mereka sedang mencari kita, kata Jiangsu. Apakah kita akan ditangkap dengan segala cara karena kita telah membunuh orang-orang mereka? Kata Long Yichen. Feng Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak sesederhana itu. Ada kabar apa lagi? Bagaimana dengan keluarga kota Ziyuan? Memang ada sebuah keluarga di kota Ziyuan, bermarga Zhao. Yang terkuat adalah lapisan ke-9 Lingsong. Keluarga Zhao sangat kuat di kota Ziyuan. Mereka sangat kejam dan bengis terhadap jiwa dan penduduk kota Ziyuan, dan penduduk kota Ziyuan berani marah dan membisu. Kata Jiangsu. Qin Yunyang berkata, kami dengar ada seorang dandi di keluarga Zhao yang sesekali berburu di pegunungan dekat kota Ziyuan. Kita bisa mulai dari sini. Feng Yu terkejut mendengar ucapan itu, mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan pergi menemui dandi ini sebentar. Petik 2. Tapi kita harus hati-hati. Ada pasukan lapis baja di mana-mana sekarang. Begitu kita ketahuan, kita akan berada dalam masalah besar, kata Qin Yunyang. Kalau begitu jangan bertindak bersama. Biarkan aku yang mengurus dandi itu. Jikong berkata dengan ringan. Feng Jingyu berkata, saudara Ji, tidak aman bagimu untuk pergi sendirian. Aku akan mengikutimu, kata Hua Xin Kui. Baiklah, hati-hati, kata Feng Jingyu. Jikong dan Hua Xin Kui meninggalkan gua bersama, dan mereka pergi ke gunung di luar kota Ziyuan. Mengapa keluarga Ji meninggalkan tanah leluhur mereka? Dalam perjalanan, Hua Xin Kui menatap Jikong dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jikong berkata, kami akan tetap kembali ke tanah leluhur kami. Keluarga Ji adalah keluarga yang telah membangun balai Tianqi yang kuat. Mengapa mereka ingin hidup menyendiri sekarang? Tanya Hua Xin Kui. Kau punya banyak pertanyaan, dan aku tidak bisa menjawab beberapa di antaranya, kata Jikong. Hua Xin Kui berkata, karena balai Tianqi adalah legenda, kekuatan besar itu kini telah lenyap. Siapapun yang lebih penasaran akan hal itu. Memang banyak orang yang penasaran, tapi rasa ingin tahu membunuh orang. Mengetahui terlalu banyak tentang beberapa hal itu tidak baik. Aku juga penasaran, tapi aku tidak bertanya. Kalau aku tahu, aku akan tahu, kata Jikong. Sesampainya di gunung di luar kota Ziyuan, mereka sangat berhati-hati sepanjang jalan karena ada banyak binatang buas di gunung. Mereka tidak takut hantu dan binatang buas, tetapi takut menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di gunung, seorang pemuda, ditemani 3 pengawal, juga sedang mencari hantu dan binatang buas di pegunungan. Pemuda ini adalah Zhao Yu, tuan muda yang tampan dari keluarga Zhao, yang sedang dicari Jikong dan Hua Xin Kui. Zhao Yu menemukan seekor binatang buas, yaitu busur dan anak panah yang lentur, dan menembaknya. Binatang buas itu tampaknya telah merasakannya sebelumnya. Ketika tubuhnya menyimpang, busur dan anak panahnya meleset dari sasaran. Wajah Zhao Yu tiba-tiba menjadi muram dan berkata, di gunung ini, binatang apapun tidak bisa lolos dari genggamanku. Zhao Yu mengejar, dan ketika pengawalnya mengikutinya dengan erat. Ketika Zhao Yu mengira akan mengejar binatang itu, tiba-tiba sebuah kekuatan menyerangnya. Wajah Zhao Yu berubah drastis, dan ketiga pengawal itu pun terkejut. Mereka segera menghalangi Zhao Yu di depannya dan menangkis serangan itu. Pada saat itu, sebuah tongkat menepis Zhao Yu, dan perhatian Zhao Yu tertuju pada kekuatan itu, tak menyangka akan ada serangan tongkat.
Zhao Yu sempat lengah, ia digulung rotan, dan direnggut oleh tongkat itu. Ketiga pengawal Zhao Yu terkejut. Jika Zhao Yu kalah dari mereka, ia tak akan selamat. Namun, pada saat itu, ketiga pengawal itu tak dapat melepaskan diri dari tubuh Zhao Yu, dan seorang pemuda muncul di hadapan mereka. Napasnya sangat kuat, memberi mereka tekanan yang kuat. Jikong membunuh ketiga pengawal itu. Kekuatan ketiga pengawal itu jauh lebih lemah daripada Jikong. Mereka tak mampu menghentikan serangan Jikong dan segera terbunuh. Zhao Yu terseret oleh tanaman merambat Huaxin Kui, dan sangat menderita di sepanjang jalan. Jikong dan bunga matahari bertemu, lalu Zhao Yu terjepit erat. Jika kau berani menyerangku, kau berani sekali. Aku putra keluarga Zhao di kota Ziyuan. Zhao Yu meraung sepanjang jalan. Jikong akan bertaruh, mereka berdua bersama Zhao Yu segera kembali ke gua, semuanya relatif lancar. Zhao Yu datang ke gua, melihat Feng Jingyu dan yang lainnya, sangat terkejut, juga mulai takut. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Zhao Yu gemetar. Feng Jingyu berkata, bisakah keluarga Zhao menggunakan metode kuno? Tidak. Mata Zhao Yu berkedip dan dia menggelengkan kepalanya. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, tidak. Kalau begitu, tidak ada gunanya menahanmu. Akulah tuan muda kota Ziyuan, kalian jiwa-jiwa tercela, kalian akan dihukum. Zhao Yu meraung. Bang, Xiao Qilin langsung menendang Zhao Yu dan berkata, pergilah ke tuan muda pamanmu. Hanya ada satu cara bagimu sekarang, yaitu memberitahu kami metode kuno itu, atau kau akan mati. Zhao Yu menyeringai kesakitan dan berkata, aku benar-benar tidak tahu metode kuno apa. Orang ini memang tidak berguna, tetapi tulangnya sangat keras, dan dia masih menolak untuk berbicara. Kata Little Kirin, kalau begitu beri dia sedikit lagi. Zhao Yu menendang Xiao Yu keluar dari tubuhnya. Bang, tubuh Zhao Yu membentur dinding batu gua, langsung menyemburkan darah yang banyak. Bolehkah aku bicara sekarang? Kata Xiao Qilin sambil memegang Zhao Yu. Wajah Zhao Yu pucat dan matanya sangat ketakutan. Dia bahkan berkata, sudah kubilang, jangan berkelahi lagi. Kalau begitu, pahatlah dharma kuno itu, kau tahu. Jika kau berani menipu kami, aku akan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit, kata Little Kirin. Zhao Yu mengangguk cepat, lalu mulai mengukir metode kuno di dinding batu dengan batu. Feng Jingyu dan yang lainnya menatap dinding batu. Setelah Zhao Yu mengukir dua baris metode kuno, ia berhenti dan berkata, keluarga Zhao tahu dua metode kuno ini. Hanya itu, Feng Jingyu terkejut dan mengerutkan kening. Qilin kecil memukul kepala Zhao Yu dengan keras dan berkata, kau yakin? Zhao Yu berkata, aku yakin keluarga Zhao menghabiskan banyak uang untuk menukar dua hukum kuno ini. Meskipun hanya ada dua kalimat, itu jauh lebih baik daripada tidak ada hukum kuno sama sekali. Jika aku tahu hanya ada dua kalimat, aku tidak akan sesibuk ini, kata Xiao Bai. Feng Jingyu berkata, dia benar. Lebih baik punya sesuatu daripada tidak sama sekali. Mari kita latih dua kalimat ini dulu, lalu coba cari cara. Di Pulau Jiwa, sungguh menyenangkan mendapatkan dua metode kuno seperti itu. Dua hukum kuno membentuk sebuah keluarga. Feng Jingyu dan yang lainnya juga mulai memahami dharma kuno. Setelah beberapa hari berturut-turut, kedua hukum kuno ini telah dipahami oleh Feng Jingyu dan yang lainnya. Mereka semua berbakat, jadi memahami kedua hukum kuno ini bukanlah masalah. Dengan bantuan metode kuno, kecepatan kultivasi menjadi jauh lebih cepat. Bagaimana dengan orang ini? Tanya Kirin kecil. Jangan bunuh aku, ada batu jiwa di rumahku. Zhao Yu berkata cepat. Feng Jingyu bertanya, berapa banyak batu jiwa yang kau miliki di keluargamu? Sekitar $100, kata Zhao Yu. Hanya $100, tapi aku berani mengatakannya. Kirin kecil meremehkan. Semua batu jiwa ada di tangan keluarga besar. Keluarga Zhao kami juga telah mengumpulkan 100 yuan dalam waktu yang lama, yang relatif baik, kata Zhao Yu. Dia benar, orang biasa tidak bisa mendapatkan batu jiwa. Orang yang memiliki batu jiwa harus memiliki status dan kemampuan tertentu. Yuan Ling berkata, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah dilukai oleh orang ini di kota Ziyuan. Mati saja sudah sepadan, kata Jiangsu. Feng Jingyu berkata, dia sudah tahu keberadaan kita tidak bisa membiarkannya hidup, kalau tidak, kita akan celaka. Jangan bunuh aku. Zhao Yu terkejut. Xiao Qilin membawa Zhao Yu keluar dari gua dan kembali setelah beberapa saat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tidak mungkin bersembunyi di gua ini terus-menerus, kata Yuan Ze. Sekarang kita semua mencari di luar. Jika kita keluar, kita akan mendapat masalah setelah ketahuan. Sekarang, kita harus pergi ke satu tempat agar lebih aman. Feng Jingyu berkata, kau ingin bilang pergi ke tambang? Jikong berkata, ya, tambang akan lebih aman. Tidak akan ada yang pergi ke tambang untuk mencari kita. Yuan Ling juga berpikir itu masuk akal. Xiao Bai berkata, begitu kau masuk dan ingin keluar, itu tidak semudah itu. Kenapa kita terburu-buru keluar? Kita bisa berlatih di sana. Selama kita bisa bersembunyi dengan baik, kita akan menemukan cara untuk keluar ketika kekuatan kita kuat, kata Feng Jingyu. Mereka semua saling memandang dan mengangguk kecil. Kalau begitu, pergilah ke tambang untuk melihat apa yang terjadi. Qin Yunyang berkata, mereka meninggalkan gua, lalu di bawah bimbingan elang roh, pergi ke tambang terdekat. Di negeri Raja Pelari, ada 3 tambang. Tambang ini adalah yang terkecil dan pertahanannya paling lemah. Namun, ada juga satu tambang yang kuat di alam roh dan seni bela diri. Sekarang mereka ingin memasuki tambang, yang terpenting adalah bagaimana cara masuknya. Tambang ini bukan yang ingin mereka masuki. Soul Eagle berkata, tambang sering menjebak orang, jadi kalau mau masuk, ya cuma bisa dijebak. Bagaimana caranya tertangkap? Tanya Yuan Ling. Soul Eagle berkata, terserah kamu. Mendengar ini, Yuan Ling mau tak mau ingin menamparkan Soul Eagle agar menyebar. Tepat ketika Feng Jingyu dan yang lainnya kebingungan, pasukan kecil beranggotakan lebih dari 20 orang tiba-tiba muncul dengan baju besi hitam, dipimpin oleh seorang pria parubaya. Tuanku, saya sangat beruntung hari ini. Saya menemukan begitu banyak orang sekaligus. Pria parubaya itu tersenyum di samping seorang pria muda. Banyak orang sudah cukup, kita tidak perlu repot lagi. Kita sudah mencari di hampir semua desa di sekitar sini. Kita hampir tidak bisa menemukan beberapa orang. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Orang-orang ini mengepung Feng Jingyu dan yang lainnya. Pria parubaya itu berkata, mulai sekarang, kalian adalah penambang di tambang. Jika ada yang berani kabur, tidak akan ada ampun.
Inilah yang dipikirkan Feng Jingyu dan yang lainnya. Mereka tidak melawan, dan dibawa ke tambang oleh seorang pria parubaya. Meskipun tambang ini disebut-sebut sebagai yang terkecil dari ketiga tambang ini tetap sangat luas, dan dihuni sekitar 100 penambang. Ada orang-orang berbaju zirah hitam yang berpatroli di semua posisi tambang. Meskipun penjaganya lemah, sangat sulit bagi orang biasa untuk keluar. Pria parubaya itu, bersama Feng Jingyu dan yang lainnya, memasuki tambang, yang kemudian diserahkan kepada kepala manajer yang bertanggung jawab utama atas pengaturan para penambang. Bahwa mereka bekerja di dalam dan beritahu mereka peraturan di sini, kata manajer itu kepada seorang pria di dekatnya. Baik, pria itu mengangguk, lalu berkata kepada Feng Jingyu dan yang lainnya, kalian semua ikut denganku. Feng Jingyu dan yang lainnya mengikuti pria itu pergi. Mata mereka terus mengamati situasi di sekitar mereka, dan mereka juga jelas merasakan bahwa semangat batin jauh lebih kuat daripada di luar. Saya pengawas Anda. Di tambang ini, tidak ada yang diwajibkan menambang 10 batu jiwa setiap hari. Jika belum selesai, mereka tidak boleh dimakan. Anda boleh beristirahat setelah selesai. Jika tidak, silakan lanjutkan bekerja. Pria itu berkata, Anda tidak ingin melarikan diri. Di sini, ada orang-orang kuat dengan semangat dan seni bela diri yang kuat. Ada begitu banyak tentara yang berpatroli. Selama Anda masuk, Anda bisa bekerja dengan jujur. Dulu ada orang-orang yang mencoba keluar dari sini, dan mereka terpotong-potong. Tentu saja, jika beberapa dari Anda berkinerja lebih baik, mereka mungkin juga dipromosikan menjadi pengawas, jadi Anda tidak perlu bekerja. Anda dapat mengelola lebih dari selusin orang. Ini jalan keluar Anda. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, Tuanku, bagaimana saya bisa menjadi pengawas? Anda ingin menjadi supervisor ketika pertama kali datang ke sini. Pria itu bergumam, Anda harus bekerja di sini setidaknya selama 2 tahun sebelum memenuhi syarat untuk menjadi supervisor. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun, dan batu jiwa yang ditambang setiap hari sangat berat. Jadi, Anda harus menunggu selama 5 tahun. Anda bisa merebusnya perlahan. Ketika pria itu sampai di kedalaman tambang, di sana ada sekelompok orang yang sedang menambang batu jiwa. Pria itu berkata, kalian sedang menambang batu jiwa di sini. Hari ini tidak bisa menyelesaikan tugas, tunggu sampai kelaparan. Setelah pria itu selesai, ia meletakkan setumpuk peralatan dan pergi. Angin kencang mengejutkan beberapa orang yang melihat peralatan ini, dan tak bisa menahan senyum pahit. Saya pikir pemimpin muda klan Kirin telah diturunkan pangkatnya menjadi penambang. Sungguh menyakitkan mengatakannya, kata Kirin kecil. Siapa yang bukan orang berstatus di sini? Jangan bicara omong kosong dan segera kerjakan. Kita akan membiasakan diri dengan lingkungan sesegera mungkin, lalu kita akan mengikuti rencananya, kata Feng Jingyu. Mereka semua mengangguk, lalu mengambil beliung dan keranjang kecil, lalu menambang batu jiwa bersama-sama. Feng Jingyu menghampiri seorang lelaki tua. Sambil menggali batu, ia bertanya, sudah berapa lama kau di sini? Aku tidak ingat, sudah bertahun-tahun. Aku pernah ditangkap waktu muda. Suara lelaki tua itu serak, dan beberapa dari mereka tampak tak berdaya. Feng Jingyu terkejut. Di saat yang sama, ia merasa lelaki tua itu sangat menyedihkan. Ia telah menambang di sini seumur hidupnya, dan mungkin akan mati di tambang ini. Apakah kau kenal dengan tambang ini? Tanya Feng Jingyu. Lelaki tua itu menatap Feng Jingyu dan berkata, anak muda, karena kau sudah tertangkap di sini, jangan pikirkan yang lain. Percuma saja, penjagaannya ketat. Sekalipun tikus masuk, kau tak mau keluar lagi. Feng Jingyu berkata, apa kau benar-benar ingin tinggal di sini seumur hidup? Aku sudah lama di sini, dan aku melihat lebih dari selusin orang mencoba melarikan diri, tapi hasilnya tidak baik. Sulit di sini, tapi aku tidak akan mati sama sekali. Kata lelaki tua itu, apa gunanya hidup seperti ini? Angin mengagetkan Yu. Lelaki tua itu berkata, apakah mati itu berarti? Kerjakan dengan baik, menambang batu jiwa di sini tidak mudah. Tidak seperti tambang lain, batu jiwa di sini lebih banyak dan mudah untuk menyelesaikan tugas. Di sini, batu jiwa langka, jadi sulit untuk menyelesaikan tugas. Angin mengagetkan Yu hingga tersenyum, juga tidak berkata apa-apa lagi, mulai menggali batu jiwa. Apakah ada batu jiwa di sini? Aku sudah menggali begitu lama, tapi aku belum melihatnya. Jalan Kirin kecil, hanya di sini. Batu jiwa langka di sini. Mau gali? Aku sudah menggali sepanjang pagi ini, tapi baru 2 bagian ini yang berhasil kugali, kata seorang pria parubaya di samping Xiao Qilin. Bisakah ini berhasil? Tanya Kirin kecil penasaran. Tergantung keberuntungan, kata pria parubaya itu. Kirin kecil merasa tertekan, berbeda dari yang dibayangkannya sebelumnya. Ia mengira batu jiwa berserakan di mana-mana. Ia juga berpikir setelah menyelesaikan tugas, ia akan menyimpan sisanya untuk kultivasi. Untung saja tugas itu tidak bisa diselesaikan. Feng Jingyu dan yang lainnya menggali 3 batu jiwa di sore hari. Ketika tiba waktunya makan, orang-orang yang menyelesaikan tugas mengambil batu jiwa untuk ditukar dengan makanan. Yang belum selesai hanya bisa menahan lapar dan melanjutkan pekerjaan. Beri aku makan. Aku sudah lapar selama 2 hari. Aku tidak punya tenaga. Terdengar teriakan dari mereka yang membawa makanan. Tapi di sini, tidak ada yang bersimpati. Awalnya, aku makan sangat sedikit. Siapa tahu aku masih punya keberuntungan untuk makan setelah makan ini, jadi aku tidak bisa mengurusnya, apalagi mengkhawatirkan orang lain. Sungguh realistis dan kejam di sini. Mau makan apa, Pak Tua? Kalau begitu, kau bisa bekerja untukku. Kalau kau menggali 10 batu jiwa, kau akan punya sesuatu untuk dimakan. Seorang pengawas datang sambil mencambuk dan berkata dengan galak. Feng Jingyu dan yang lainnya memandang rendah kejadian ini dan menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah di sini, dan berusaha agar orang-orang tidak menyadari bahwa merekalah yang terbaik. Setelah menggali hingga larut malam, Feng Jingyu menambang 10 batu jiwa. Namun, ia tidak berhenti. Karena tugasnya sudah selesai, ia harus menggali lebih banyak lagi, dan ia masih bisa menggunakannya. Sudah selesai. Sekarang kau bisa istirahat. Seorang pengawas datang dan berkata kepada penambang yang sedang bekerja. Tugasmu sudah selesai. Kau bisa istirahat. Pengawas itu menghampiri Feng Jingyu dan berkata. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum. Aku ingin menambang lebih banyak. Kau ingin menjadi pengawas? Tanya pengawas itu. Penambang yang tidak ingin menjadi pengawas bukanlah penambang yang baik. Angin mengejutkan Yu, ia tertawa. Titik. Pengawas itu tertawa dan berkata, wah, ambisimu besar sekali.
Tolong jaga baik-baik nanti. Feng Jingyu terkejut dan berkata sambil tersenyum. Tergantung kinerjamu. Semua yang ada di sini harus ditukar dengan batu jiwa, kata pengawas itu. Itu saja. Yu yang terkejut mengangguk. Bekerjalah dengan giat, kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Pengawas itu menepuk bahu Feng Jingyu sambil tersenyum. Melihat pengawas itu pergi, Kilin kecil menghampiri Feng Jingyu dan berkata dengan nada meremehkan, bagaimana aku bisa tahu kau punya potensi untuk menjadi pelayan? Aku ingin tahu apakah kau pernah menjadi budak bagi mereka yang tunduk dan patuh. Feng Jingyu memukul kepala Kilin kecil dengan keras dan berkata, apakah kau sudah menyelesaikan tugasmu? Nenek, aku memesan terlalu banyak hari ini. Butuh waktu lama bagiku untuk menggali 3 potong. Kata Kilin kecil, apa yang masih kau paksakan di sini? Cepatlah bekerja. Jika kita tidak menyelesaikan tugas, bagaimana kita bisa mengumpulkan batu jiwa? Bisik Feng Jingyu. Little Kilin berkata, jika aku tahu itu, aku tidak akan datang ke tambang ini. Feng Jingyu mengabaikan Little Kilin dan menghampiri Long Zichen. Long Zichen, Qin Mengyao, dan Hua Xinpui sudah berpakaian seperti pria untuk kenyamanan. Zichen, apa kau baik-baik saja? Feng Jingyu bertanya dengan khawatir. Long Zichen mengangguk dan berkata, aku juga seorang biksu, dan aku bukan orang biasa. Jangan memandangku begitu lemah, oke. Feng Jingyu berkata, kau adalah hatiku. Wow, Xiao Bei di sampingnya hampir muntah karena jijik. Bos, dengan kata-katamu yang seperti ini, bisakah kau menemukan tempat tanpa orang? Aku tidak tahan. Wajah Long Zichen tiba-tiba memerah, angin mengejutkan Yu dan menatap Xiao Bei, berkata, aku tidak membiarkanmu mendengarkan lagi. Bos, kau tidak masuk akal. Jika aku bisa mengendalikan pendengaranku, aku tidak akan mendengarkan, kata Xiao Bei. Ayolah, jangan paksa aku bekerja. Angin mengejutkan Yu. Xiao Bei menelan ludah dan berinisiatif menjauhi Feng Jingyu dan Long Zichen, serta mengurangi makan makanan anjing. Pada hari pertama menambang, Feng Jingyu dan yang lainnya, kecuali Feng Jingyu, tidak menyelesaikan tugas dan begadang semalaman. Keesokan harinya, pengawas mengambil semua batu jiwa yang telah ditambang dan mulai menambang lagi. Bagaimana orang biasa bisa tahan terus seperti ini? Kata Yuan Ling. Jadi, angka kematian di sini sangat tinggi, hampir setiap hari orang mati, kata Feng Jingyu. Bajingan-bajingan ini, tidak bisakah orang menggali setelah kenyang? Itu tidak lebih kuat. Aku kelaparan. Bagaimana aku bisa punya kekuatan untuk menambang? Bukankah wajar kalau kau tidak bisa menyelesaikan tugas? Jalan Kirin kecil. Mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Mereka hanya membutuhkan jumlah tambang. Jika seseorang mati, ada baiknya mencarinya lagi. Di pulau jiwa yang begitu besar, tidak ada kekurangan orang, kata Jiangsu. Petik 2. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas dalam beberapa hari terakhir, dan kemudian kami bisa mengenal medan di sini. Ngomong-ngomong, kami bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan pengawas, yang mana lebih nyaman, kata Feng Jingyu. Petik 2. Kau ingin aku menyenangkan bajingan itu. Aku tidak akan melakukannya, kata Little Kirin. Aku juga tidak akan melakukannya. Yuan Zedao, jika kau ingin bergaul dengan baik di sini, kau harus mengurus permukaannya. Feng Jingyu berkata, kami datang ke sini untuk berkultivasi. Jika semuanya terhalang di mana-mana, kami akan benar-benar menjadi penambang. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari telah berlalu. Feng Jingyu dan yang lainnya secara bertahap memahami situasi di sini. Mereka tahu kemana harus pergi, kemana mereka tidak boleh pergi, di mana mereka memiliki lebih banyak penjaga, dan di mana mereka bisa berlatih dengan lebih aman. Feng Jingyu juga berhubungan baik dengan pengawas, dan ia mampu menyelesaikan batu jiwa lebih dari yang seharusnya setiap hari. Pengawas juga memiliki tugas sebagai pengawas. Jika orang-orang di bawah komandonya tidak dapat menyelesaikan tugas, mereka juga akan dihukum. Oleh karena itu, memaksa setiap penambang untuk bekerja dapat menyelesaikan tugas tanpa dihukum. Akibatnya, pengawas menyukai penambang yang mampu menyelesaikan dan memenuhi lebih dari yang seharusnya. Dalam 10 hari terakhir, Xiao Qilin, Jikong, dan yang lainnya mulai beradaptasi. Semakin banyak batu jiwa yang telah digali, dan mereka pada dasarnya dapat menyelesaikan tugas. Hal ini membuat pengawas tersenyum. Sekarang kita bisa mencoba berlatih di sini. Roh di batu jiwa sangat kaya. Jika kita tinggal di sini selama setahun, roh di tubuh kita akan senormal aura. Lalu kita bisa pergi dari sini, kata Feng Jingyu. Setahun lagi untuk tinggal di sini. Kirin kecil berhenti. Kita tidak bisa berlatih bersama setiap saat. Kita hanya bisa berlatih berkelompok, agar tidak menarik perhatian, kata Feng Jingyu. Qin Yunyang berkata, ya, bahkan di tengah malam, ada orang yang menambang biji, dan ada orang-orang berbaju besi yang berpatroli. Kita harus berhati-hati. Begitu kita tertangkap, akan sangat merepotkan. Kilin kecil tak berdaya. Melihat batu jiwa yang telah digali begitu keras sehingga aku hanya bisa menyerahkannya, aku merasa sangat sedih. Ini hanya sementara. Feng Jingyu berkata, jika kau tidak ingin menggali batu jiwa, kau bisa mencari cara untuk menjadi pengawas. Lupakan saja, kita akan keluar jauh sebelum aku menjadi pengawas. Kilin kecil mengerucutkan bibirnya. Langkah selanjutnya adalah berlatih secara bergantian di angin. Jika kau melakukan lebih banyak pemurnian jiwa di hari yang sama, kamu akan mengambil 1 batu jiwa lagi. 1 batu jiwa dapat mengisi denyut nadi roh angin Jingyu. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, Feng Jingyu dan yang lainnya menggali batu jiwa di tambang pada siang hari dan berlatih di malam hari. Ki jiwa dalam tubuh setiap orang meningkat. Pada hari itu, seorang lelaki tua datang ke tambang bersama sekelompok prajurit berbaju besi perunggu, dan kepala manajer tambang pun maju untuk menyambutnya. Saya sudah bertemu tuanmu, kata lelaki tua itu, apakah semuanya normal di sini? Tidak ada yang aneh selama beberapa bulan ini. Baik, kata lelaki tua itu sambil berjalan menuju tambang. Tuan Wu datang untuk memeriksa. Di dalam tambang, seseorang memanggil. Ketika semua pengawas mendengar berita itu, mereka segera pergi ke area tanggung jawab mereka dan mengamati para penambang yang mencoba menggali batu jiwa. Saudara Su, siapakah Tuan Wu? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Su adalah pengawasnya. Tuan Wu adalah orang kuat dan berjiwa yang menjaga tambang. Gali tambang dengan baik. Jika Tuan Wu melihat kemalasan, dia akan dihukum, kata pengawas itu. Feng Jingyu dan yang lainnya mendengar percakapan itu, diam-diam saling berpandangan.
Jiwa seni bela diri yang tak pernah ditunjukkan akhirnya muncul. Pria tua itu menyusuri gua. Sepanjang jalan, beberapa kepala manajer tambang membuat laporan tentang produksi batu jiwa setelah pria tua itu pergi. Pria tua itu tidak berkata apa-apa, hanya terus berjalan maju. Kemudian, tibalah mereka di area penambangan Feng Jingyu dan yang lainnya. Kepala pengawas langsung memberi hormat dan tidak berani mengangkat kepala. Feng Jingyu dan yang lainnya penasaran melihat pria tua itu, lalu melirik beberapa kali, dan melanjutkan penambangan. Setelah berkeliling, pria tua itu keluar dari tambang, kembali ke kediamannya, dan berkata, biji di tambang ini semakin langka. Penambangan akan segera selesai, dan semua penambang akan dipindahkan ke dua tambang lainnya. Baik, tuanku. Setelah beberapa pemimpin pergi, mereka segera mengeluarkan perintah. Setiap penambang harus menyelesaikan 15 batu jiwa setiap hari, jika tidak, mereka tidak akan bisa beristirahat. Feng Jingyu dan yang lainnya tercengang ketika mendengar berita itu. Bagaimana mungkin mereka menambahkan 5 batu jiwa sekaligus? $10 itu pekerjaan yang banyak, apalagi $15. Apakah orang tua itu sedang berpikir? Xiao Bai berkata, dengan begini, akan lebih sulit bagi kita untuk menyelesaikan tugas kita setiap hari, apalagi berlatih. Long Yichen berkata, Feng Jingyu berkata, sepertinya mereka ingin mengakhiri penambangan di tambang ini sesegera mungkin. Ada tindakan pencegahan di atas dan kebijakan di bawah. Mustahil untuk menghentikan kita berlatih. Setelah tugas penggalian meningkat, hampir tidak ada yang mampu menyelesaikan penggalian 15 batu jiwa. Para penambang ini tidak punya waktu istirahat dan tidak makan setiap hari. Dalam waktu singkat 10 hari, hampir 30 penambang meninggal. Melihat jumlah kematian dan jumlah biji yang ditambang, lelaki tua itu marah, setelah 10 hari mati, apa yang kau lakukan untuk makan? Kau pikir mudah menemukan 30 penambang? Kami juga ingin mempercepat. Beberapa kepala eksekutif gemetar ketakutan. Tanpa penambang, siapa yang kita andalkan untuk menambang? Apakah kau akan menambang? Pria tua itu berteriak, jika penambang lain meninggal, kalian akan menambang bersama. Pria tua itu tidak mencintai para penambang, tetapi dia membutuhkan mereka. Setelah para penambang meninggal, kecepatan menambang akan berkurang. Sejak awal penambangan, tambang ini telah menangkap semua orang yang bisa ditangkap. Sekarang butuh terlalu banyak waktu untuk menemukan para penambang. Setelah ditegur, beberapa pemimpin segera menyesuaikan perintah mereka dan memberi mereka 3 kali makan sehari dan 2 jam istirahat setiap hari. Bagaimana orang-orang ini tiba-tiba bisa menjadi lebih manusiawi? Kirin kecil menggerogoti butiran-butiran kasar. Feng Jingyu berkata, kematian begitu banyak penambang, ini bukan masalah kecil. Tanpa penambang, siapa yang akan menambang? Sekarang aku tahu bahwa penambang itu penting. Aku sudah lama di sini. Xiao Bai berkata, sekarang kita punya waktu istirahat. Manfaatkan waktu istirahat ini untuk berlatih, kata Jiangsu. Dalam sekejap, 1 bulan lagi telah berlalu. Dalam penambangan siang dan malam, produksi biji memang meningkat, tetapi di bulan ini, 20 penambang lainnya telah meninggal. Sekarang, jumlah penambang ditambang semakin sedikit, dan penambangan biji menjadi semakin sulit. Feng Jingyu dan yang lainnya tidak ingin menambang secara terpisah. Feng Jingyu menggali sendirian di sudut. Setelah beberapa beliung diturunkan, sebuah lubang tiba-tiba muncul. Angin tiba-tiba mengejutkan Yu, di seberang sana tiba-tiba kosong. Feng Jingyu melihat sekeliling. Tak seorang pun lewat. Lalu ia mulai menggali dengan cepat. Lubang itu semakin membesar, dan angin bertiup kencang.